Ya halo shalom, selamat siang, selamat sore, selamat malam, subuh mungkin ya. Buat teman-teman semua yang saat ini sedang nonton saya di Facebooknya atau di Instagramnya ya. Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali teman-teman, kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menemani Anda lagi. Nggak lama-lama, saya bicara kira-kira hanya 10 menit aja, tonton sampai habis ya. Siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Dan kalau saya nongol di sini artinya saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup, berbagi apa yang saya tahu. Ini semua tentang Tuhan tentunya, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, apa yang diajarkan dalam hidup saya, dan saya ingin bagikan buat kita semua. Siapa tahu jadi berkat buat kita semua gitu ya. Dan bagaimana dengan kabar Anda ya? Wah, udah mau Natalan ya, sebentar lagi ya, beberapa hari lagi kita menyambut Natal ya. Selamat mempersiapkan Natal Anda dengan sebaik mungkin ya, beri yang terbaik saja tentunya ya. Mungkin dengan keluarga Anda, dengan teman-teman gereja Anda, dengan teman-teman kawan-kawan lama mungkin ya, tetap beri yang terbaik saja. Pastikan Natalmu ada Kristus di sana ya. Dia harus ada di tengah-tengah kita tentunya gitu ya. Selamat menyambut Natal gitu ya. Nah, hari ini Johan mau cerita apa? Hari ini saya mau cerita salah satu pengalaman saya. Ini udah lama kejadiannya sebenarnya teman-teman ya. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, saya udah nggak sempat hitung beberapa tahun gitu, tapi udah cukup lama juga dalam ingatan saya ya. Dan saya masih ingat detail kejadiannya kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi sewaktu-waktu teman-teman saya sedang ada di sebuah kendaraan umum gitu ya. Saya lagi naik angkot ya, lagi di kendaraan umum teman-teman ya. Yang suka naik angkot pasti tahu 4646 gitu ya. Yang 4 sebelah sini, sebelah kanan, sebelah sini 6 gitu ya. Saya duduk di belakang, teman-teman yang naik angkot duduk di belakang. 46 saya duduk di belakang. Kalau di depan kan cuma 2 orang doang gitu, sopir sama 1 orang penumpang gitu. Kalau di belakang bisa 4 bisa 6 gitu ya. Ada berapa orang bisa masuk di situ gitu ya. Dan saya duduk di belakang. Saya lagi naik angkot, lagi duduk di situ ya, di belakang ya, di belakang. Terus tiba-tiba teman-teman lagi sedang duduk-duduknya gitu, santai-santainya gitu ya di dalam angkot gitu ya. Terus tiba-tiba ada seorang bapak gitu ya, tiba-tiba mencoba untuk mengajak bicara saya. Dia berusaha untuk ngajak ngobrol saya gitu ya. Kira-kira dia mau ngajak ngomong saya, dia ajak ngobrol saya, lalu dia tatap mata saya gitu ya. Gak sih, dia kagak bilang gitu, tapi dia mencoba menatap matanya ke mata saya gitu. Karena kita berhadapan-hadapan, otomatis saya juga ngeliat mata dia gitu ya. Saya berhadapan muka dengan muka gitu, dia duduk berseberang-seberangan gitu ya, duduk berseberang-seberangan. Saya duduk sebelah sini, dia duduk sebelah situ, berhadapan-hadapan. Dia lihat mata saya, lalu saya juga lihat mata dia gitu ya. Tiba-tiba teman-teman, waktu dia mencoba menatap mata saya gitu ya, tiba-tiba teman-teman saya merasakan dalam roh saya seperti ada sebuah kuasa lain, kuasa roh jahat gitu ya, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menyerang saya. Saya langsung sadar, kayak ada yang nggak beres gitu ya. Tiba-tiba spontan saya bilang, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Darah Yesus mengcover hidupku, melindungi aku. Darah Yesus, saya bilang itu teman-teman ya. Tiba-tiba teman-teman, lalu saya berdoa dalam roh saya gitu ya. Saya sambil berjaga-jaga, saya berjaga-jaga saja terus tiba-tiba teman-teman, orang ini mencoba menatap mata saya, lalu dicoba aja ngomong saya. Waktu saya bilang tutup bungkus dan kuasa darah Yesus melindungiku gitu ya, tiba-tiba itu orang yang mencoba menatap mata saya tiba-tiba nggak berani lihat mata saya lagi teman-teman. Dia nggak tahu ada roh di dalam saya yang lebih besar daripada roh-roh dalam dunia ini gitu ya. Kata firman Tuhan gitu ya, ada roh yang lebih besar daripada roh dalam dunia ini teman-teman. Itu orang yang melihat mata saya, ternyata ini orang punya maksud untuk menghipnotis teman-teman. Dia pengen hipnotis saya. Hati-hati dengan hipnotis teman-teman ya, itu bahaya sekali ya. Kita bisa terpengaruh lalu ikutin maunya dia minta uang, minta KTP dan minta sebagainya teman. Habis ludes gitu ya sama orang hipnotis gitu ya. Teman-teman dengerin sampai habis gitu ya. Ini orang mencoba untuk menatap mata saya ketika saya bilang dari Yesus. Dia menatap mata saya lalu dia nggak berani lagi gitu ya. Cara hipnotis macam-macam, ada yang disentuh pundaknya, ada yang berjabat tangan, ada yang natap mata. Nah, ini orang pakai tatapan mata dulu teman-teman ya. Dia tatap mata saya waktu dari Yesus. Dia orang nggak berani lihat saya lagi gitu ya. Lalu setelah itu dia penasaran, dia masih penasaran sama saya ya. Waktu saya doa gitu dalam hati saya, terus tiba-tiba ini orang mencoba lagi untuk kedua kalinya. Kok ini orang kenapa udah kunci kabur dari ini orang gitu ya. Lalu dia coba lagi untuk kedua kali untuk tatap mata saya lagi. Dia coba aja ngomong saya lagi, dia mencoba untuk menghipnotis saya dan menatap mata gitu ya. Ini orang hipnotis saya tak gitu ya. Tiba-tiba dia nggak berani lihat saya. Untuk kedua kali dia pun nggak berani lihat saya lagi. Dia menghindar saat itu, bahkan dia sengaja menghindar teman-teman. Dia nggak berani, seperti ada kuasa dalam hidup saya yang melindungi hidup saya, mengcover hidup saya, di mana roh jahat tidak berkuasa lagi dalam hidup saya gitu ya. Yang namanya gitu kalah oleh kuasa darah Yesus teman-teman ya. Anda percaya ada kuasa dalam darahnya gitu ya, darah domba Allah gitu ya. Ada kuasa dalam darah Yesus teman-teman. Betapa darah Yesus itu berkuasa mengcover, melindungi hidup kita teman-teman gitu ya. Anda percaya teman ada kuasa di sana gitu ya. Kejadian saya ini hanya salah satunya saja teman-teman gitu ya. Betapa darah Yesus itu berkuasa dalam hidupku gitu ya, dalam hidup kita semua teman-teman gitu ya, yang percaya kepada pengampunan kuasa dari Yesus gitu ya.
ini hanya salah satu, teman-teman. Dari Yesus juga berkuasa buat yang lain. Dari Yesus berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit Anda dan saya, gitu ya. Bukankah oleh bilur-bilurnya Alkitab menjelaskan bahwa kita sudah disembuhkan, gitu ya. Dari Yesus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, ya. Dari Yesus berkuasa untuk melindungi engkau daripada hal-hal yang jahat, untuk mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Bahkan saya bacakan sebuah firman Tuhan, teman-teman, di Kejadian 3 ayat 15 bilang gini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, ayat ini bicara, Kejadian 3 ayat 15 ini bicara waktu itu, saat itu adalah Allah sedang berbicara kepada si iblis, kepada si ular itu, ya. Melalui si iblis itu kepada si ular itu, gitu ya. Lambang si iblis saat itu, ya. Allah lagi bicara sama iblis, katanya, keturunanmu, katanya, keturunan si iblis itu nanti akan meremukkan tumitnya, keturunan si perempuan ini. Keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepala engkau, si iblis, gitu ya. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari tangan musuh-musuh kita, daripada si jahat itu. Dari Yesus berkuasa, iblis pun harus gemetar terhadap kuasa darah Yesus. Ini bicara tentang pengampunan. Ini bicara tentang darah Yesus berkuasa melindungi, mengampuni, ya, membebaskan teman-teman kita dari tangan-tangan musuh-musuh kita, yaitu kuasa-kuasa si jahat, gitu ya. Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita dari tangan si iblis, teman-teman. Dia juga menyelamatkan kita dari maut, teman-teman, ya. Upah dosa itu maut, ya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus juga berkuasa mengampuni, membasuh sekalipun dosa merah seperti kirmisi. Ketika engkau dibasuh oleh darah Yesus, engkau akan menjadi putih seperti salju, teman-teman. Wow, darah Yesus juga punya kuasa untuk mengampuni. Darah itu punya kuasa. Kenapa, teman-teman? Darah Yesus itu berkuasa sekali. Kenapa sih orang Kristen, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih orang Kristen harus ada darah Yesus? Kenapa sih harus darah Yesus? Kenapa harus darah? Teman-teman, Anda tahu, di waktu zaman Musa, ya, di kitab Imamat itu ditulis, teman-teman, kenapa bicara tentang darah? Darah itu bisa tentang nyawa. Nyawa itu bisa tentang sebuah kehidupan. Makanya kenapa yang namanya hutang nyawa, hutang darah harus dibayar dengan nyawa. Ya, makanya kenapa waktu kejadian Kain dan Habel, Anda ingat anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, ya. Kain akhirnya membunuh Habel gara-gara dia marah, ya, gara-gara persembahan Kain itu tidak diterima sama Habel, betul ya. Kain persembahannya tidak diterima sama Tuhan, maksudnya tidak diterima sama Tuhan, sementara persembahan Habel diterima sama Tuhan, gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Kain marah, lalu Kain membunuh adiknya Habel, adiknya sendiri dibunuh, gitu ya. Apa yang Alkitab catat? Ya, Alkitab mencatat bahwa darah Habel, ya, berteriak kepada Allah. Darah itu bicara tentang nyawa, bicara tentang kehidupan. Darah itu menuntut sebuah tanggung jawab, teman-teman. Menuntut sebuah hal yang harus dibayar, teman-teman. Makanya darah Habel itu berteriak kepada Allah. Nah, darah Yesus itu juga berteriak ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Darah Yesus saat itu juga otomatis mengcover hidupmu, melindungi hidupmu, mengampuni setiap hutang dosa. Dan darah Yesus berteriak di hadapan Allah pada saat penghakiman bahwa orang ini sudah ditebus, orang ini sudah diampuni oleh kuasa dari Yesus. Waktu kejadian Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan buat? Ingat, Tuhan bikin baju, pakaian dari apa? Kulit binatang. Kulit binatang bicara tentang sebuah hewan yang harus dipotong dulu, harus disembelih dulu, kulitnya diambil lalu dibikinin baju. Allah bikinin baju dari apa? Kulit binatang. Ada darah tertumpah dulu, lalu Allah pakaikan pakaian itu dari kulit binatang, dipakaikan kepada Kain dan Habel supaya mereka nggak malu lagi, gitu ya. Menutupi semua rasa malu mereka dengan baju dari Tuhan, dari kulit binatang. Kulit binatang bicara tentang penyembelihan, ada darah tertumpah di sana. Darah itu bicara tentang darah Kristus yang nanti di zaman perjanjian baru, gitu ya. Waktu zaman Adam Hawa itu bicara waktu Yesus datang di perjanjian baru. Darah Yesus berteriak menutup rasa malu manusia untuk datang sama Tuhan. Darah Yesus menjawab pengampunan terhadap dosa. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Darah Yesus berkuasa mengusir setan-setan. Iblis pun harus gemetar dan takut terhadap kuasa darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Anda percaya, teman-teman? Kalau teman-teman hari ini yang aku percaya dengan kuasa dari Yesus. Aku mungkin dulu pernah mengalami kuasa-kuasa jahat kayak gini, pernah dihipnotis segala macam. Anda harus buka hati dulu buat Yesus, gitu ya. Anda harus buka hati buat Yesus. Biarkan dari Yesus menyucikan, membasuh hidupmu. Saya mengingetin teman-teman bahwa dari Yesus itu berkuasa, ya. Minta perlindungan kuasa dari Yesus, minta ampun dengan kuasa dari Yesus. Dia sanggup memulihkan, mengampuni, menyembuhkan, membebaskan kita, teman-teman, gitu ya. Maukah Anda menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu? Untuk pertama kalinya mungkin, gitu ya. Percaya, Anda bisa ikuti saya kalau Anda mau, supaya Anda bisa menang dalam kehidupan Anda, gitu ya. Ikuti saya doa, gitu ya, kalau teman-teman mau, ya. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan
dan juru selamat dalam hidupku hari ini. Darahmu mengampuniku. Amin. Shalom, dadah.